Tahukah kamu, dalam studi kasus yang dilakukan oleh Andre Reich dan Elliot, ditemukan fakta bahwa banyak relawan yang tidak memperoleh dukungan simpatik atas kondisi distres seusai bertugas dari tempat bencana. Relawan itu siapa? Relawan merupakan orang yang meluangkan waktunya tanpa bayaran dengan tanggung jawab yang besar dan tanpa atau dengan latihan khusus untuk meraih tujuan organisasi dan bekerja secara sukarela dalam membantu tenaga profesional. Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi relawan selama memiliki semangat keberanian dan jiwa kerelawanan. Kalian tahu nggak apa saja sumber potensi stres relawan? Tentunya, bertugas sebagai relawan memiliki tantangannya tersendiri. Hal itu dapat berpotensi menjadi sumber potensi stres bagi relawan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, yaitu beban kerja yang berlebihan, jangka waktu lama, dan kelelahan kronis atau chronic fatigue. Kedua, berkurang atau hilangnya privasi dan ruang pribadi. Tiga, adanya ancaman bahaya seperti penyakit, terkena gempa susulan, dan sebagainya. 4. Perasaan bersalah melihat korban bencana tidak memiliki makanan, tempat bernaung, dan kebutuhan lainnya. 5. Secara berulang, teringat akan cerita-cerita traumatis, tragedi, atau kisah yang memicu ingatan trauma individu yang telah lampau. Apa itu vicarious trauma? Tanpa disadari, terkadang hanya dengan mendengarkan kejadian traumatik dari para penyintas bencana dapat memicu datangnya kondisi traumatik. Salah satu efek yang berpeluang terjadi adalah gangguan pada skema kognitif yang dikenal dengan vicarious trauma. McCann dan Perlman menjelaskan vicarious trauma sebagai hasil transformasi pengalaman individu yang dipicu oleh keterlibatan empatik penolong dengan materi trauma penyintas. Apa saja faktor penyebab vicarious trauma? Terdapat dua faktor utama yang dapat memunculkan vicarious trauma. Yang pertama, terdapat faktor internal, meliputi karakteristik, kinerja, dan daya tahan relawan. Yang kedua, terdapat faktor eksternal, meliputi jenis korban, lingkungan sosial, dan iklim pekerjaan yang banyak memakan waktu dengan segala jenis permasalahan yang ada. 7 gejala vicarious trauma. Nah, berdasarkan Perlman dan McKay pada tahun 2008, individu yang mengalami vicarious trauma akan mencerminkan beberapa gejala, di antaranya sulit mengatur emosinya, susah menerima dan merasakan kebaikan diri sendiri, sulit mengambil keputusan, bermasalah dalam mengatur batasan diri dengan orang lain, bermasalah dalam hubungan sosial dan masalah fisik, kurang peka dengan lingkungan sekitar, serta kehilangan makna dan harapan. Jadi gimana sih cara untuk mencegah vicarious trauma? Cara untuk mencegah vicarious trauma yang pertama yaitu dengan refreshing. Ada baiknya, setelah melaksanakan tugas sebagai relawan, para tim relawan dapat berinisiatif mengadakan acara refreshing yang bersifat menghibur dan mampu menenangkan pikiran anggota tim relawan. Yang kedua, hadapi dan berdamai dengan masalah. Ketika mengalami kesulitan, berusahalah untuk perlahan mencoba menghadapinya secara aktif dan berdamai dengan perasaan-perasaan negatif yang dialami. Perilaku menarik diri dari permasalahan justru dapat memperbesar peluang terjadinya vicarious trauma. Yang ketiga, jangan sungkan untuk mencari bantuan. Walaupun bertugas membantu orang lain, namun tetap saja seorang relawan adalah manusia biasa. Adanya dukungan dan hiburan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan terbesar bagi para relawan untuk terlepas dari bayangan perasaan bersalah.